Jadi lagi masih mencari jati diri, ternyata tuh burnout tuh bagian dari kehidupan gitu. Ya ternyata fun fact-nya burnout itu adalah fase kedua dari stres. 1, 2, 3. Pernah. Kita tahu nih, kita sadar kita udah burnout, apa yang bisa kita lakukan. Jadi tujuannya itu ya teman-teman, jangan stop sampai menit pas gue bilang wajar burnout, titik, udah jangan kayak Gimana cara membagi waktunya dengan dunia regulerku gitu. Karena dua-duanya kalau bisa maksimal, kenapa harus meminimalisir apa yang aku punya gitu, apa yang aku bisa. yang tadi kerjain all out, sekarang ya udahlah apa adanya, yang penting jalan ibadah kelar kayak gitu kan. Shalom Faith Fam, welcome back yet again in Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema yang sama yang udah kita bahas di episode-episode sebelumnya, yaitu identity. Apa sih identity itu? Identity itu dimana kita mengulik lebih dalam lagi mengenai identitas kita sebagai anak Kristus di tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, hari ini kita ngebahas apa? Hari ini kita bakal ngebahas identity in wilderness. Apa sih wilderness itu? Wilderness itu mungkin bisa kita artikan sebagai suatu tempat yang kering, tempat yang gersang, perantauan lah ya, perantauan di mana kita rasanya lagi ke-detach sama semuanya, kita lagi rasanya terpisah dari segala hal, dan kita rasanya tuh lagi burnout dan capek sama rutinitas kita sehari-hari. Nah, mungkin kita rasanya ini lagi menunggu sesuatu yang menyegarkan dan memulihkan kita sebagai anak Tuhan. Nah, pada hari ini, tanpa berlama-lama lagi, aku kedatangan 2 tamu spesial yang akan membagikan kisah mereka, pengalaman mereka, dan perspektif mereka, insight mereka mengenai gimana sih ketika mereka lagi burnout, ketika mereka rasanya lagi capek, rasanya semuanya itu hanya rutinitas, mungkin pekerjaan, pelayanan, studi, rasanya cuma hanya rutinitas belaka, dan akhirnya mereka sadar kalau ternyata Tuhan Yesus itu sebagai sumber kesegaran dalam hidup mereka. Oke, ladies and gentlemen, kita sambut di sini Via dan Kak Thomas. Halo. Halo. Hai, halo. Nah, jadi welcome in Faith Minutes teman-teman. Mungkin ada wajah baru juga, ada wajah yang udah akrab di Faith Minutes, tapi kali ini semuanya dua-duanya adalah the first timers membicara di Faith Minutes. Dan hari ini kita pengen dengerin nih kisah mereka mengenai apa sih kisah yang mereka pengen bagikan ketika mereka rasanya lagi kering, ketika mereka rasanya lagi burnout, dan pastinya mereka lagi butuh kesegaran itu gitu ya. Ini kalian, aku pengen cross check dulu nih sebelum kita masuk lebih dalam. Kalian tuh pernah kan ngerasain burnout? Atau tahu kan istilah burnout itu apa? Gimana Kak Thomas? Kak Via dulu aja. Oh, aku dulu. Oke. Oke. Jadi apa sih burnout itu kalau menurut Kak Via? Oh iya, tadi ngomongin pernah. Kayaknya pernah nggak sih? Kalau Kak Thomas pernah nggak? Burnout itu jujur pernah banget gitu. Jujur banget pernah. Dan itu belum lama ini aku ngerasain burnout itu malah. Oh, Gitu. sepakat. Karena burnout tuh sebenarnya yang aku tangkap juga dari pengalaman aku gitu. Apalagi sekarang kan kita lagi masa-masa muda gitu ya. Krisis identitas nggak sih gitu kan. Jadi lagi masih mencari jati diri. Ternyata tuh burnout tuh bagian dari kehidupan gitu. Nah, kan pertama kali nih dikasih temanya sama teman-teman dari Faith Minutes, burnout gitu. Aku tuh langsung kepo, aku tuh cari tahu dulu gitu. Sebelum tadi jawab pernah nggak sih ngalamin, aku cari tahu dulu kan apa sih burnout tuh gitu. Nah, dari Google dan teman-temannya, aku melihat burnout itu definisinya kelelahan aspek-aspek jiwa, jasmani, rohani, termasuk mental dan lain-lain akibat dari stres kronis. Nah, yang tidak bisa tertangani dan dampaknya ke diri sendiri dan juga ke orang lain, termasuk ke hubungan kita ke orang lain, maupun jadinya bagaimana kita memaknai sesuatu yang terjadi dalam diri kita gitu. Betul. Dan Kak Via, ternyata fun fact-nya burnout itu adalah fase kedua dari stres. Jadi fase pertama itu adalah stres, fase keduanya adalah burnout. Jadi kalau stres itu kita bisa menghandle, tapi ketika stres itu kita nggak bisa handle, masuklah ke fase burnout itu. Kayak gitu. Oke. Jadi udah stres tadi, stres kronis gitu ya. Jadi Betul. dia masuk ke dalam tahap selanjutnya jadi burnout gitu. Dan tadi nggak bisa ditangani malah ya gitu. Jadi Makanya burnout itu tuh dampak dari si stres Si kronis stresnya yang nggak itu bisa ditangani nggak bisa itu. kita nggak tangani. bisa ditangani. Kalau nggak bisa ditangani manusia, ya kita udah tahu lah siapa yang bisa menanganinya lah ya. Cuman Betul mungkin dong. itu kita masuk lebih dalam dulu nih guys, ke dalam pembahasan kita di hari ini. Nah, tadi kita udah ngomongin soal burnout, kita udah ngomongin soal ternyata burnout itu adalah hasil dari sebuah stres yang nggak bisa ditangani, adalah
stres yang nggak bisa kita handle. Dan mungkin aku pengen nanya nih, sebelum kita masuk dalam tadi aspeknya banyak ya, ada aspek mental, ada aspek rohani, ada aspek jiwani, ada aspek jasmani juga gitu. Betul, Maksudnya betul. burnout tuh banyak gitu ya. Kita bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di jasmani, mungkin tadi mungkin aku dengar-dengar Kak Thomas nih yang baru menyelesaikan half marathonnya gitu. Yes. Oh Asik. iya kak, hebat banget tuh itu tadi. Pelari Wih. culture. Oh enggak. Mungkin di rutinitas tadi kata di rutinitas secara jasmani mungkin ada kalanya burnout, aduh lari lagi, konsisten lagi, capek gitu ya. Mungkin kalau jiwani ya mungkin lebih ke kehidupan rutinitas sehari-hari, aduh kerja lagi, terus mungkin studi lagi. Mungkin kalau Kakak Fia kesibukannya lagi apa nih? Lagi burnout, yang bikin burnout apa nih? Banyak. Tapi mungkin Banyak. kalau misalnya kita mau spesifikin di sini biar beda kasus, mungkin tadi Kak Thomas keseharian, aku dalam pelayanan boleh kali ya. Boleh. Boleh. Iya kan, biar beda Bener. pengalamannya. Bener banget sih. Betul. Oke, jadi tadi mungkin rohani juga capek lagi, kayak pelayanan rasanya cuma rutinitas. Aku lagi mencari lagi nih sumber kesegaran jasmani itu, sumber kesegaran jasmani, jiwani dan rohani itu seperti apa. Dan mungkin pernah nggak sih tadi di titik-titik di mana dalam pelayanan lah, dalam ibadah mungkin kita setiap hari Minggu mungkin beribadah dan mungkin nanti melayani juga. Kak Tomka juga sebagai pelayan juga, pelayan aktif di hari Minggu, dan mungkin di dalam hati juga udah rasanya tuh kayak kok kosong ya, kayak jalanan cuman autopilot. Kayak tahu nggak kalau kita naik motor gitu kan, naik motor tuh rasanya udah kayak pikirannya udah kemana, atau naik mobil pikirannya udah kemana, tapi tiba-tiba udah sampai rumah aja gitu kan. iya. Kadang rasanya tuh lagi kosong. Dan itu pernah nggak sih saya mengalami itu di titik dimana lagi pelayanan atau mungkin lagi kerja atau mungkin lagi ada sesuatu yang sesuatu yang kita berkomitmen di situ, pernah nggak sih merasa kosong kayak atau jalan autopilot aja? Kak Fia dulu aja deh. Oke, aku dulu. Jadi kita barengan jawab pernah gitu. Oke. Barengan dulu ya, baru kita Ayo, jelasin ya. Oke. 1, 2, 3. Pernah. Oke, kalau dari aku pribadi pasti pernah. Yang kayak tadi aku bilang, ternyata tuh burnout tuh bukan sesuatu yang bisa kita maklumin atau ya udahlah nggak apa-apa burnout wajar kata Kavia. Enggak kayak gitu. Tapi burnout itu tuh sebagai sesuatu yang kita sadarin, oh emang nyata gitu ya, emang nyata. Terus apa nih dari kita tahu nih, kita sadar kita udah burn out, apa ya yang bisa kita lakukan. Jadi tujuannya itu ya teman-teman, jangan stop sampai menit pas gue bilang wajar burn out titik, udah jangan kayak gitu ya, nanti abis aku dimarahin ya. Oke, jadi gini temen, dari pengalaman aku sendiri ya kak, ngomongin burnout apalagi di pelayanan, aku tuh kalau boleh cerita sedikit, pelayanan tuh sudah di teens tuh sudah 10-11 tahun kayak gitu. Jadi dari aku kelas 2 SMP gitu ya, umur aku masih 13 gitu, aku udah pelayanan dari zaman di atas gitu. Pasti pernah banget ngalamin apalagi ketika diberikan tanggung jawab pelayanan dan kepengurusan gitu ya, kayak Sabtu tuh udah kayak ya besok Minggu. Terus kayak duh, apalagi kalau misalnya kita pengurusnya acara nih gitu kan, apalagi kata Mas juga relate dong, acara Bener. kayak aduh besok ngapain lagi, besok kan jatuhnya kita acaranya kita nih yang harus tahu rundownnya, detailnya dan lain sebagainya gitu, kayak lu gimana ya, gamesnya belum kebikin gitu Iya, kan. kayak semua waktu tuh udah padet banget gitu. Bener Udah nggak bisa lagi buat kita selip-selipin gitu kan. bener kayak udah padat banget. Terus jatuhnya kayak rutinitas formalitas aja gitu loh, kayak ngelaksanain hari Minggu tuh jatuhnya kayak another day of weekdays aja gitu kan, kayak udah kayak sekolah kalau misalnya dulu kan zaman sekolah ya udah kayak ngelakuin rutinitas sekolah, dan itu pasti aku pernah banget sih kak ngerasain kayak gitu. Kalau Kak Thomas sendiri tadi mungkin Kak Thomas kan juga tergabung dalam pelayanan di youth juga kan, acaranya gitu, kayak udah mikirin hari Minggu, mikirin lagi juga hari Sabtu. Sedangkan kan karena kita di youth itu hari Sabtu teman-teman, jadi kayak mikirin tuh weekend kayaknya udah padat banget, padahal hari biasa aja tuh padat sama kerjaan gitu. Gimana how about me gitu kan, gimana waktu untuk gue sendiri gitu kan Kak Tom. Mungkin Kak Tom boleh jawab. Kalau aku burnoutnya itu ketika harus mengurus antara dunia pelayanan dan dunia pekerjaan secara reguler ya. Begitu masuk di dunia pelayanan, saya harus tahu nih gimana cara membagi waktunya dengan dunia regulerku gitu. Karena dua-duanya kalau bisa maksimal, kenapa harus meminimalisir apa yang aku punya gitu, apa yang aku bisa. Nah, sedangkan kalau untuk
dalam pekerjaanku burnoutnya itu karena saya kerja dalam 5 hari dalam seminggu, pasti ada aja ketemu fase-fase di mana aku udah mulai jenuh. Terus ngerasa kok pencapaiannya nggak sesuai dengan target gitu, nggak sesuai dengan time schedule gitu. Dan disitulah kita yang ngerasa sudah burnout itu harus tahu bagaimana bisa keluar dari zona burnoutnya itu kayak itu sendiri kayak gimana sebenarnya. Nah, cocok banget nih. Tadi sebenarnya Kak Thomas yang nge-bridgingin ke pertanyaan kedua, guys. Mungkin Kak Thomas aja nih jadi hostnya. Nah, Bisa. jadi tadi ngomongin soal menyadari ketika kita lagi burnout. Ketika mungkin Via udah 10 tahun selama pelayanan, Kak Thomas juga lagi fase-fase pekerja aktif yang 5 hari bekerja, Senin sampai Jumat. Dan gimana sih proses kita lagi menyadari kalau kita tuh lagi burnout? Mungkin kadang kita rasanya tuh baru sadar ketika udah parah banget gitu. Ketika kita udah kayak, aduh selama ini ternyata tuh burnoutnya tadi stres kronis jadi burnout. Ini burnoutnya udah burnout kronis gitu kan. Udah lelah banget, rasanya udah kayak semuanya udah jadi formalitas. Udah gak ada lagi gue cuman jadi mesin yang setiap hari bekerja sesuai ya udah Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, dan terus menjadi reguler seperti itu. Dan rasanya nggak ada lagi yang menyegarkan jiwa kita, dan rasanya hidup kita tuh hampa dan kosong dan nggak ada purpose, yang nggak ada tujuannya. Itu gimana tuh? Gimana proses Kak Thomas dan juga Kavi yang menyadari kalau ternyata kalian lagi burnout gitu? Aku aku sendiri ketika aku menyadari kalau aku ternyata sudah masuk ke dalam zona burnout, itu pertama aku masuk ke dalam fase denial dulu. Aku ngerasa, Fase-fasenya ya? aku udah ngerasa aku stres dan aku udah nggak bisa ngendalin stres itu, tapi aku masih ada penolakan dalam diri aku sendiri. Kayak enggak kok, biasa aja, Biasa aja semuanya lah ya. terasa santai aja gitu. Bisa kok gue lakuin gitu. Apalagi kalau teman-teman yang laki-laki atau mungkin bahkan teman-teman perempuan kayak Kavia kan anak pertama gitu ya. Biasanya anak pertama perempuan tuh banyak tuntutannya nih guys. Mungkin teman-teman anak-anak perempuan kakak yang pertama relate gitu ya. Atau mungkin biasa kalau laki-laki lebih relate lagi karena rasanya tuh gua harus kuat. Ini biasalah, nggak kita tuh untuk merasa merasa stres tuh rasanya kayak masa laki-laki stres sih, rasa laki-laki lemah sih gitu. Betul, karena itu kan yang jadi stigma ya, Iya, stigma yang stigmanya ada di kan dalam kayak masyarakat gitu. secara umumnya gitu. Kayak tadi masih dalam fase denial, aku kayak ngerasa semuanya bisa aku jalanin sebenarnya, tapi tanpa disadari, dan aku sendiri tuh udah masuk dalam zona burnoutnya sendiri itu gitu. Dan kenapa sih aku bisa sadar ternyata aku denial? Aku ada pencapaian dalam pekerjaan kayak time schedule itu tuh nggak sesuai target gitu. Oh, itu udah menjadi warning lah dalam diri aku kalau ternyata aku ini ternyata sudah dalam stres berat, stres kronis yang tidak bisa aku kendaliin kayak gitu. Dan disitulah masuk ke dalam proses acceptance, menerima bahwa ternyata burnout yang aku hadapin ini harus aku jalanin, tapi aku harus tahu bagaimana aku bisa keluar dan menyelesaikan burnoutnya ini seperti apa. Karena banyak orang yang ketika burnout, dia ngediemin burnoutnya itu dalam dirinya, sampai pada akhirnya burnoutnya itu menjadi kronisnya lagi. Udah stres kronis masuk ke burnout kronis, itu kamu bisa masuk RSJ nanti. Semuanya tuh nanti akan kehidupan kamu tuh jadi kayak kurang enak lah buat kamu jalanin gitu. Semuanya tuh kayak ada tekanan-tekanan dalam diri kamu gitu sih. Kalau dari Kavia gimana tuh? Setelah denial kayak Dua host ya. ya ternyata sebenarnya hari ini tuh pembicaranya cuma satu, yaitu Via doang. Jadi Maaf ya. Jadi ternyata setelah denial, ternyata untuk acceptance-nya yang susah gitu ya. Gak semua orang bisa sadar dan paham gitu. Mungkin kalau dari Kavia mungkin ada perspektif lain gak mengenai fase-fase di dalam burnout ini? Oke, tadi sebenarnya dari Kak Thomas menurut aku cukup mudah dicerna gitu kan. Udah kayak bayi jadi bubur gitu, kayak enak gitu, lebih mudah dicerna gitu. Bayi jadi bubur. Enggak, bukan maksudnya bayi makannya bubur, jadi mudah gitu. Gitu loh Pak. Tadi yang aku lihat dan dari pembicaraan kita sebelumnya sebenarnya simpelnya
bagaimana seseorang tahu dia burnout tuh ketika dampaknya udah berasa gitu ke diri dia. Sesimpel yang mungkin tadinya kita optimis nih kayak hari Minggu tuh tadinya happy gitu. Banyak kan kita makanya hari Minggu jaga ya api pelayanan, ternyata tuh beneran ada makna gitu, bukan cuma formalitas Gak cuma hashtag tagline aja yang kita jalanin. Tapi ternyata memang berasa nih ketika misalnya awal-awal gue pelayanan semangat, tapi makin kesini tuh tanda kutip apinya padam, itu tanda-tanda burnout gitu. Jadi mulai pesimis, yang tadi kerjain all out sekarang ya udahlah padanya, yang penting jalan ibadah kelar kayak gitu kan. Apalagi kalau kita udah ngerasa ada satu teman kita atau bidang yang satu pelayanan dengan kita itu ngerasa tidak maksimal. Jadi mau nggak mau kan kita harus nge-backup. Nah itu kan burnout tuh makin parah tuh kan, Kavia, bener ya? Bener. Nah itu juga tadi yang aku tangkap dari Kak Thomas. Sebenarnya salah satu aspek burnout itu adalah ketika kita itu merasa semuanya tuh harus di dalam kontrol kita. Jadi kayak ada sesuatu yang gak bisa. Apalagi jujur aku tuh orangnya perfeksionis juga nih, Kak. Ini ada dua, harus menyapa dua sih. Aku perfeksionis gitu. Jadi kayak kadang tuh gemes gitu kan. Kayak kalau misalnya Hamin satu acara belum ada kegiatan tuh aku gemes gitu. Nah terkadang justru di momen-momen itulah aku tuh sadar kayak kadang tuh kita nggak bisa selalu nyalahin orang luar. Mungkin orang luar ada faktor nyebelin ya, ada faktor yang kayak kok yang lain kayak gini ya, kok nggak bisa profesional ya kayak kita yang selalu all out gitu. Tapi terkadang kita butuh check up ke diri kita sendiri gitu. Jangan-jangan kalau kita ngerasa semua orang nyebelin, sebenarnya yang lagi masalah tuh diri kita. Ketika kita ngerasa kok sini gitu gitu, sebenarnya mungkin kita yang lagi tadi burn out, mungkin yang kita jadinya kayak cewek PMS. Jadi kayak salah dikit tuh salah gitu orang lain itu. Jadi titik sadar aku tuh kayak gitu, Kak. Oh, jadi kayak ngerasa ternyata the problem it's me gitu ya, kayak lagunya Taylor Swift aja gitu. Nah, oke, jadi mungkin tadi kayak ternyata aku mungkin sangat berkati banget, dan maksudnya bersyukur juga ternyata Kak Via dan Kak Thomas tuh udah dalam proses sadar ternyata burnout itu di mana, dan udah mengalami burnout tuh gimana rasanya, dan udah ada di fase di mana sadar acceptance juga nih ternyata ini burnout rasanya begini, dan mungkin emang semuanya itu nggak bisa di dalam kontrol diri kita, makanya kita mungkin rasanya lagi capek, rasanya lagi semuanya tuh nggak berpihak sama kita gitu. Nah tadi waktu kita lagi burnout, pasti yang namanya burnout kalau kita definisikan secara harafiah, burnout itu apinya tuh udah nggak ada gitu ya, maksudnya udah nggak ada lagi seger-segernya, udah nggak ada lagi semangatnya, dan itu makanya membuat kita merasa jadi kering gitu. Tadi makanya kenapa rasanya tuh gersang, rasanya kering. Nah ketika kering itu gimana relasi kalian ke Tuhan gitu, gimana relasi Kak Thomas dan relasi Kak Via ke Tuhan, dan apakah Tuhan lagi rasanya jauh, atau di situ kalian ternyata ada pewahyuan dan maksudnya pemahaman, dan ternyata kalian belajar sesuatu dari situ. Oke. Aku dulu ya. Boleh. Oke. Ketika tadi kan kalau misalnya kita udah bahas di poin sebelumnya, ketika kita sadar justru tuh awalan yang bagus. Karena kalau kita denial terus ya Kak, kan jadinya gak beres dilanjutin, yang gak beres terus gitu kan logikanya. Nah ketika kita sadar udah ada sesuatu nih yang gak bener dalam diri kita, atau spesifik aku deh, pengalaman aku gitu ya, aku tuh biasanya memutuskan untuk berhenti. Tapi bukan berhenti pelayanan. Ini yang perlu diperjelas lagi nih. Mungkin banyak orang yang dengar khotbah setengah-setengah, atau mungkin orang tuh kayak memaknakan sesuatu ya udah nyerah aja, ya udah tutup aja. Nggak gitu teman-teman. Karena itu namanya menyelesaikan masalah tanpa solusi ya, kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya seperti sabatikal mungkin ya, kayak kita beristirahat dulu sejenak. Nah, tuh, cakep. kan, ya. Ini yang mau aku jelasin. Jadi gini, definisi aku berhenti adalah aku tuh step back. Apa sih maksudnya step back itu gitu? Apakah cabut dari pelayanan tadi? Oh enggak, jawabannya tidak. Nah jadi step back artiannya tuh aku lihat dulu nih, aku mundur satu langkah, dalam artian aku tuh memproses dulu nih, karena kita tuh manusia gitu, kadang terlalu cepet kan, kayak nih hidup apa sih yang dikejar gitu kan, lagi di Jakarta ya. Jakarta gitu kan, kayak aku tuh harus memaknai proses dulu. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi hingga tadi di titik ternyata emang gue lagi burnout nih, dan ini tuh sesuatu yang penting gitu ya sebagai pelayan. Ini yang perlu aku notes, dan aku juga dapat dari kakak-kakak rohani kita yang luar biasa. Kadang tuh sebagai pelayan kita kan melayani ya, kita memberikan ibarat air, kita menuangkan air ke gelas orang, tapi kadang kita tuh nggak sadar, ternyata gelas kita tuh udah kosong loh. Ternyata kita tuh kita ngisi orang, tapi kitanya kosong, kitanya yang belum diperbaharui gitu. Yang perlu aku tegaskan juga adalah pelayanan tidak sama dengan kamu
tidak sama dengan isinya tuh tidak sama dengan ketika kamu mendengarkan khotbah gitu. Karena kalau misalnya pelayanan kamu kan memberikan gitu. Nah, kalau misalnya kamu ya udahlah Kak, aku udah pelayanan, apalagi dulu aku kan remaja tuh pelayanan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya Kak. Dulu tuh kayak pelayanan tuh giat banget gitu. Tapi kalau dipikir-pikir aku nggak ada yang ngisi gitu. Aku tuh ngerasa aku kurang diisi firman Tuhan. Itu juga mungkin karena by the time juga gitu ya, bagaimana aku menuju dewasa mulai sadar gitu kayak kok kering ya, kok kosong, aku ngisi-ngisi terus. Tapi sebenarnya yang terbaru apa yang terjadi dalam hidup aku tuh, aku ngerasa nggak ada yang nemenin, gak ada yang cocok. Nah itu kenapa? Karena aku sadar ternyata aku mungkin nggak selaras nih semangat pelayanan tapi isi firman Tuhannya kosong gitu. Itu juga yang mau aku bilang buat teman-teman pelayan. Gak cukup teman-teman pelayanan Sabtu Minggu fokus nyari materi dan lain sebagainya. Justru pelayanan yang paling benar adalah ketika kita kayak Maria dan Marta gitu. Ketika kita mau duduk diam, dengerin Tuhan, dengerin lewat apa? Lewat baca Alkitab, lewat firman Tuhan sehari-hari. Bagaimana sosial media kita itu menentukan keseharian kita gitu. Ketika sosial media kita FYP-nya adalah gosip-gosip rumah tangga orang, gosip-gosip artis-artis, itu kan sebenarnya membuat kita lelah gitu ya. Tapi ketika kita FYP-nya diisi sama sesuatu yang rohani, contohnya Instagram Faith Minutes, Boleh. itu tuh bahkan dalam titik jenuh kerjaan misalnya di tengah-tengah weekdays, kita tuh kembali diingetin lagi gitu loh, kalau misalnya ternyata firman Tuhan tuh sedekat dan serelate itu sama kita gitu. Oke, luar biasa banget. Kalau dari Kak Thomas gimana? Kalau tadi Kavia menjelaskan secara kehidupan dalam pekerjaan rohani ya, kalau aku lebih menjelaskan dalam dunia reguler. Kalau misalkan dalam pekerjaan sehari-hari itu aku biasanya melakukan yang namanya istirahat dulu aja gitu. Nggak apa-apa kamu istirahat. Kalau misalkan memang waktu kamu nggak ada, ya dalam pekerjaan dalam sehari itu ya kamu ambil waktu aja 1-2 jam untuk istirahat gitu. Entah kamu buka handphone, main games gitu. Tapi jangan lupa atas tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan pekerjaan di hari itu gitu. Dan itu ternyata masuk dalam teori dalam yang ada di manajemen mental kamu gitu, manajemen energi yang ada di dalam diri kamu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kamu punya waktu yang lebih banyak, misalkan ternyata minggu depan ada long weekend, ambil aja long weekend itu untuk kamu healing lah, seperti itu contohnya. Dan itu apakah salah? Nggak salah sebenarnya, selagi kamu bisa melakukannya, kenapa enggak gitu. Tapi kalau ada juga sebagian orang yang mengambil waktu long weekend itu untuk misalkan berolahraga, ya nggak apa-apa juga, dan itu kan menyalurkan stress release-nya seperti itu. Dan banyak banget sih menurut aku yang untuk beristirahat dulu dalam pekerjaan, banyak banget caranya gitu, entah dari olahraga, entah menyalurkan hobi kan banyak sebenarnya kan. Kalau misalkan kayak mungkin Kavia hobinya masak, ya masak aja dan gitu. Apapun hobinya pasti ada komunitasnya di Facebook teman-teman. Jadi ya silakan join lah gitu kan. Maksudnya saking banyaknya dan always a place di mana teman-teman bisa beristirahat kan, gak harus tidur, gak harus bahan gitu kan. Bisa tadi kayak misalkan aku pun berlari gitu ya, hobinya adalah berlari pun sebenarnya ada fase bosannya juga gitu. Makanya kadang ketika udah capek juga lari harus bangun pagi, ngejar mileage lah kurang lebih gitu. Ya nggak apa-apa, ngejar pace gitu sebelum panas gitu. Ya nggak apa-apa, kamu turunin dulu aja kecepatan kamu, turunin dulu aja target kamu. Kalau misalkan kayak targetnya sehari 10 km, ya kamu turunin aja 7 mungkin. Step back gitu ya. Iya, atau 5 kilo aja, kamu nikmatin aja dunia sekitar kamu. Ngeliat orang pagi-pagi berangkat kerja, ngeliat pagi-pagi ngeliat lagi ada yang jualan atau sambil jajan-jajan, nggak masalah kayak gitu. Sebenarnya ya itu dia, beristirahat dulu aja. Kalau aku sih seperti itu. Oke, jadi luar biasa, aku bisa ngelihat banyak banget perspektif. Beristirahat dulu, dan tadi yang penting not stopping teman-teman, bukan berhenti tapi step back. It's okay to rest, tapi it's not okay to stop gitu kan. Jadi emang kita ada saatnya di mana ternyata ketika kita udah menyadari, dan di situ akhirnya kita bisa punya pengertian sendiri.
tadi Kavia dan Kak Thomas masing-masing udah menjelaskannya dengan sangat baik. Nah, mungkin tadi kalau misalkan kita ternyata udah mengerti nih kalau kita lagi burnout dan tadi kan Kak Thomas dan Kavia juga udah tahu juga apa sih akhirnya mengisi lagi ya tadi duduk dengan firman Tuhan secara seksama gitu ya, memaknai firman Tuhan, dan kalau dari Kak Thomas memaknai hidup gitu. Jadi selama mungkin kita step back dulu nih dan memahami, oh ya orang mungkin lihat-lihat orang lagi beraktivitas, kita memaknai dulu hidup tuh begini, hidup tuh begitu, dan dari proses memaknainya itu akhirnya mengisi kita lagi, mengisi semangat kita lagi, dan kita akhirnya bisa beristirahat dan bisa siap lagi menjalani rutinitas kita. Nah, oke, tadi mungkin bukan resep yang instan, tapi proses yang kita lalui itu yang menjadi kuncinya teman-teman, dan mungkin udah dijawab juga nih sama Kak Thomas dan Kavia. Nah, oke, tadi dan sekarang teman-teman, aku ingin bertanya nih soal tema kita kan tentang identitas ya. Kita ada rasanya lagi di tengah krisis identitas gitu. Dan ketika kita lagi burnout, rasanya gampang sekali kita merasa diri kita nggak berharga. Gampang lagi merasa rasanya performa kita turun, rasanya nggak sampai target, dan rasanya kita, apalagi pelayanan yang awalnya kita pikir, oh ini adalah cara kita menjadi semakin dekat sama Tuhan. Oh kok rasanya kita semakin jauh sama Tuhan. Banyak kita akhirnya kehilangan identitas diri kita, baik sebagai manusia dan juga sebagai anak Tuhan. Nah, ketika kita lagi kehilangan, apa sih pesan yang biasanya jadi penguat buat Kak Thomas dan Kavia? Kavia dulu ya. Oke, ladies first ya. Bener. For being gentleman. Oke. Ngomongin kehilangan identitas. Sebenarnya di awal aku juga udah kasih teaser dimana buat aku pribadi dan dari pengalaman aku yang banyak belajar tentang manusia gitu ya, karena emang kuliah aku jurusan itu, mau tidak mau kehilangan identitas itu tuh sesuatu yang memang jadi fase hidup semua orang. Sad but true, tapi ini kebenarannya teman-teman. Jadi kehilangan identitas itu kenapa kayak gitu? Karena anak muda itu lagi masa krisis yang tadi aku bilang, pencarian identitas gitu. Bahkan di umur-umur remaja sampai dewasa muda itu tuh sangat besar gitu, kayak kebimbangan antara jati diri dan juga pengakuan eksternal, FOMO dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kehilangan identitas, terus wajar. Terus maksudnya tuh apa Kak? Jadi ya udah hilang identitas aja. Nah, enggak. Karena mungkin teman-teman yang di otak kita kehilangan itu tuh sebenarnya bukan kehilangan yang bikin kita hancur. Bisa jadi kehilangan itu tuh bukan proses penghancuran dari Tuhan, tapi proses pembentukan dari Tuhan. Kebayang dong bedanya gitu ya. Bukan dihancurin, ternyata lagi dibentuk loh sama Tuhan. Dan namanya juga dibentuk, diproses, ya gak ada yang mudah gak sih? Ibaratnya keramik harus dihancurin. Gak ada yang simple ya di dunia. Iya benar, mie instan aja ternyata banyak menit? prosesnya gitu. Rebus airnya dulu segala macam. Buka bumbu gitu kan. Benar. So kalau misalnya kita saat ini lagi mengalami burnout, ketika kita lagi mengalami fase ini hidup arahnya kemana sih gitu. So yang perlu dan yang bisa aku sampaikan adalah teman-teman bayangin deh, kalau misalnya tadi keramik gitu, diprosesnya makin lama, bukankah keramik itu nanti jadi akan makin mahal dan makin cantik gitu. So it's all about mindset juga teman-teman, bukan masalah lagi, teman kerjanya nggak profesional lagi. Jangan jadikan itu batu sandungan, instead jadikan itu batu loncatan. Ubah cara kita berpikir dan ubah cara kita merespon. Misalnya ada sesuatu yang dalam pelayanan ya konteksnya kayak, kok temen ini kerjanya kayak gini sih. Jangan selalu menyalahkan orang lain gitu, tapi mikir apa ya yang bisa kita berikan gitu. Kayak kata Pastor juga gitu, apa ya yang kira-kira bisa kita berikan di dalam pelayanan itu gitu. Jangan fokusnya tuh ngeliat masalah gitu, sampai kita nggak sadar ternyata di depan sana ada sesuatu yang jauh-jauh lebih besar gitu daripada sekadar masalah kayak gitu. Nah terakhir aku mau nutup juga nih, satu hal juga teman-teman yang mau aku ingetin, dan jujur ini jadi penguat aku. Aku tuh jujur mengalami fase-fase pendewasaan iman, pendewasaan diri itu tuh ketika masa dari SMA ke S1 ke kuliah gitu, karena
bingung, krisis banget. Dibilang krisis ya krisis gitu, dari negeri terus SMA SMP, maksudnya tahu SD swasta gitu, terus kayak SMP SMA negeri, terus kuliah nggak tahu, terserah jurusannya apa, bingung itu semua kayak gitu. Aku jadi mengalami fase itu, ditambah kondisinya pelayanan juga, nggak mau vakum pelayanan, pelayanan mau tetap all out kayak gitu. Tapi at the same time tuh bingung, kayak tadi aku bilang, jadi kita fokus mengisi tetap pelayanan, tapi sebenarnya kita juga bingung apa sih yang terjadi dalam diri kita. Nah, satu yang mau aku ingetin adalah lagunya Waymaker Lilan gitu. Itu yang jadi penguat aku pribadi. Yang bridge-nya yang even when I don't see it you are working, even when I don't feel it you are working, you never stop working. Jadi ini jadi penguat aku banget sih, karena kadang tuh kita butuh sesuatu yang clarity, kita butuh sesuatu yang jelas, kayak udah doa, tadi kan katanya doa baca Alkitab udah, tapi tetap nggak ngerti apa yang terjadi, tapi tetap burn out kayak gitu. Nah, teman-teman harus sadar, bahkan sekalipun keseharian kita nggak terjadi apa-apa, bahkan ketika hari kita rasanya biasa aja, nothing happens gitu, itu tuh ternyata Tuhan lagi bekerja buat kita. Tuhan berproses melakukan sesuatu dalam hidup kita. So kalau kita udah berdoa, kita udah bilang oke, ya aku andelin Tuhan, jangan setengah-setengah gitu, kayak udah berdoa terus apa, tapi gimana Tuhan, jangan gitu. Kalau kita udah berdoa, kalau kita udah oke, aku serahin ke Tuhan, jangan suam-suam kuku gitu, langsung aja bila kita percaya sama Tuhan. Kita aku selalu ngomong kayak gini, kayak ini jadi penguat aku belakangan gitu, kayak Tuhan, aku nggak tahu ke depannya gimana, tapi aku yakin selama aku sama Tuhan, aku pasti baik-baik aja. Itu jadi penguat aku pribadi gitu sih, Kak. Oke, luar biasa banget. Mungkin tepuk tangan, round of applause dulu deh buat Kavia yang luar biasa banget. Ternyata di situ ada kesadaran juga, Kavia akhirnya bisa mengerti, dan ternyata di situ Kavia bisa bertahan untuk kehilangan identitasnya, dan malah semakin mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya gitu. Dan ketika rasanya Tuhan lagi nggak bekerja, malah disitulah sebenarnya iman kita diuji gitu kan. Dan disitulah iman kita diuji, apakah kita masih mau percaya dan ikut sama Tuhan, dan apakah kita mau percayakan semuanya sama Tuhan. Oke, thank you banget Kavia. Dan sekarang aku pengen tanya nih, dari sisi Kak Thomas, gimana sih, pesan apa sih yang Kak Thomas biasanya dapatkan untuk penguat dalam kehidupan Kak Thomas sehari-hari ketika rasanya lagi burnout dan rasanya lagi krisis identitas? Ini aku disclaimer aja, kayak puji Tuhan banget walaupun aku sebenarnya sebelumnya dalam fase burnout, tapi banyak juga teman-teman yang mempercayakan aku sebagai mitra ceritanya gitu. Jadi kalau misalkan aku bertemu dengan teman-teman yang ternyata memiliki masalah juga, aku bukannya menolak, enggak deh, gue juga punya masalah gitu. Aku nggak mau menolak, tapi justru aku membuka hati dan membuka diri. Yaudah yuk kita cerita, kita sharing bareng-bareng gitu. Dan di situ aku belajar bahwa ternyata masalah yang saya punya, masalah yang saya laluin itu ternyata nggak ada apa-apanya sama masalah yang teman saya laluin gitu. Ketika dia banyak orang yang cerita kepada saya secara pribadi, ketika burnout dia mau bukan hilang dulu dari dunia sosial, tapi dia mau coba istirahat dulu, yang seperti sebelumnya aku bilang. Tapi aku selalu tanya ke dia, kamu kalau hilang dari dunia kehidupan kamu mau ngapain gitu? Apakah kamu mau mengaktualisasi diri kamu akan mengembangkan diri kamu, atau justru kamu tidak menemukan jawaban apapun? Nah, yang dikhawatirkan adalah tidak menemukan jawaban apapun itu kan sebenarnya. Kita malah hilang identitas. Betul, itulah yang menjadi kita kehilangan identitas. Dan seharusnya kita menjadi mitra buat teman-teman kita yang sudah mempercayakan kita untuk bercerita. Ya, kita sering-sering aja follow up, gimana kabarnya bro? Sis gimana? Nongkrong yuk gitu. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja kabar aja, ajaknya mereka nongkrong. butuh gitu kan. Ternyata mereka butuh gitu. Diselipin sama cerita yang kayak gitulah. Ternyata seperti hal-hal itulah yang membuat aku, ya nggak apa-apa sih kamu istirahat dulu gitu, tapi kita harus tahu dulu kamu mau sampai kapan istirahatnya gitu. Jangan sampai istirahatnya itu kebablasan. Tapi kalau misalkan kayak tadi istirahat dalam pelayanan, jangan sampai kamu benar-benar tidak
dipegang sedikit pun pelayanan yang ada di gereja. Bener, stop itu gitu itu ya. tuh yang Jangan perlu stop. ditandain ya. Betul. Jadi berhenti pelayanan tuh bukan berarti yaudah gue hilang dari gereja cuy. Bener. Enggak kayak gitu ya. Tapi lebih ke kita butuh tadi kata Kak Thomas bilang kayak apa yang bisa kita isi dulu, tetap sambil kita isi. Terus apa yang Tuhan percayakan gitu. Termasuk jangan Iya. nolak pelayanan gitu ya. Betul, pelan-pelan mulai diisi lagi, mulai jalanin lagi. Karena kalau misalkan kamu bener-bener stop total untuk tidak mau pelayanan dulu, itu mulainya akan berat banget. Banyak banget penghalang-penghalangnya. Dan mungkin ketika kamu berhenti pelayanan, kamu melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya di luar, itu menjadi salah satu faktor. Ketika mau mulai lagi, kemarin enak kok setiap hari Minggu nggak ada pelayanan, gue bisa Iya. nongkrong sana sini, bisa main ke sana sini gitu. Sedangkan sebelum-sebelumnya dia punya tanggung jawab dalam pelayanan dan dia bisa melakukannya itu gitu. Bahkan bisa membagi waktu antara dunia pelayanan, dunia pekerjaan, untuk dirinya sendiri atau bahkan dengan keluarganya juga seperti itu. Dan banyak juga yang aku tangkap dari teman-teman aku yang memiliki masalah dan aku secara pribadi, kamu dan aku itu sangatlah berharga di mata Tuhan. Kita itu nilainya mungkin rupiah yang ada di dompet kita yang warnanya merah, tahu kan 100.000 itu, Iya. bener kan ya? Mm-mm. Itu kita lebih daripada 100.000 itu, Benar. gitu loh. Dan itu tercatat di Yesaya 43 ayat 4. Oh, mungkin boleh ditampilin teman-teman Bener ya? editor. Ya. Boleh, Apa boleh. sih isinya, Kak Thomas, kalau boleh sharing? Itu sebenarnya di dalam Yesaya 43 ayat 4 itu dia berbicara tentang janji mutlak Tuhan bahwa Tuhan sangatlah memilih kita dan kita itu adalah orang yang sangat berharga di matanya, gitu loh. Terus juga dalam Yesaya 43 ayat 4 akan memberi, di sana dijelaskan bahwa aku akan memberi manusia sebagai gantimu gitu. Itu kan berarti Tuhan aja yang levelnya di atas kita sudah disamadengankan seperti kita gitu. Jadi kalau kita ngerasa kita nggak ada apa-apanya di dunia ini, kita mau menyerah dengan kehidupan yang kita laluin, ya itu lihat aja di Yesaya itu udah tertulis banget dengan jelas gitu. Menurut aku sih kayak gitu, hidup kamu dan hidup aku sangatlah berharga di mata Tuhan. Jadi jangan menyelesaikan hidupmu dengan cara yang konyol gitu. Benar, Karena kalau benar. udah burnout yang over, itu banyak orang yang kalau kayak kita lihat banyak yang tahu ya, putus asa, depresi gitu. Kalau misalkan masuk RSJ masih ketolong sih puji Tuhan gitu ya. Ya. Tapi kalau yang udah nggak ketolong kan Yang nyari sangat jalan disayangkan. keluar pintas, jalan Jalan keluar yang pintas. jalan pintas. Betul, gitu. jalan Jalan tikusnya pintas, gitu ya, jalan kan. putusnya gitu. yang itu yang menjadi pegangan buat aku sih sebenarnya. Kalau hidup aku berharga, hidupmu juga berharga karena semuanya sudah dibayarkan oleh Tuhan dan kita disamaratakan dan disamadengankan oleh Tuhan. Kayak gitu Oke. sih. Aku boleh nambahin dikit gak sih Kak? Oke, boleh Aku boleh dari banget, boleh banget. ayatnya yang dikasih Kak Thomas, aku juga jadi ingat dan dari sharing tadi Kak Thomas, aku benar-benar berkati banget. Thank you loh Kak. Yang udah pasti kita sering udah bisa hafal lah dalam benaknya, tapi kadang kita tuh nggak bener-bener maknain gitu. Dari Matius 11 ayat 28 gitu. Marilah kepadaku, sebentar aku pastikan dulu ya, betul, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari ketika kita udah sadar nih apa yang terjadi, kita lagi nggak baik-baik aja, kita harus ingat tadi kalau kita tuh nggak benar-benar sendiri loh. Dan ternyata selain kita ditemenin Tuhan yang emang udah janji gitu, udah janji setia, udah janji sini datang aku kasih kelegaan, Tuhan juga ngasih tadi lewat peer support. Aku melihat betapa besarnya peer support gitu, termasuk bagaimana gereja kita tuh ngasih komunitas-komunitas yang banyak banget gitu. Banyak banget Bener, gitu. Ada bener. Faith Teens, ada Faith Youth gitu kan ya. Dan itu yang menurut aku udah jadi wadah yang sangat manfaatin aja gitu. Bener. Di sana orang-orangnya vibes-nya positif semua. Ketika kita datang memiliki masalah, nggak mungkin sama teman-teman yang ada di Faith Youth, Faith Teens akan menolak gitu. Justru akan dirangkul. Betul Seru banget sebenarnya. Dan juga kayak termasuk kayak Kak, aku pengennya yang mungkin pengen deket dulu sama orang yang relate sesuatu sama aku. Kan ada eskul juga, ada basket, pelari mau dibikin. Oh enggak ya. Pastor jangan denger ya, Pastor jangan denger ya. Nanti bisa kan ya gitu. Jadi ternyata itu teman-teman, kadang tuh soalnya gini, kalau misalnya kita burn out kan kita jadi menutup diri gitu ya. Kita jadi withdrawal tuh apa sih? Jadi kayak menutup dengan sosial.
Jadi kadang kita ngerasa itu tadi putus asa, nggak punya siapa-siapa. Kadang kita tinggal butuh keluar sedikit aja, lihat, oh ternyata tuh komunitas sangat mendukung kita ya, sangat mendoakan kita ya, dan kita tuh siap kok ngerangkul kayak gitu. Itu sih yang perlu disadarin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah di fase stres banget, burnout gitu ya, tadi sampai burnout, teman-teman hidup tuh ternyata indah kok gitu. Betul. Gitu, karena kadang kan itu kalau misalnya burnout tuh kayak rasanya tuh hancur, udah semua hancur gitu. Rasanya tuh gelap gitu ya, kayak kok aduh gua mau kemana aja salah, rasanya tuh berat semuanya dan semuanya tuh gak berpihak sama kita gitu kan. Tapi ya tadi kita step back dulu dan akhirnya kita ngeliat dulu ternyata tuh hidup gak seberat itu, karena apa, Tuhan melihat kita, ternyata kita berharga di mata Tuhan, dan ternyata kalau kita ngelihat keluar banyak banget yang ternyata masih mau menolong kita untuk keluar kita dari zonanya dari zona burnout kita itu gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin tadi udah ngobrol panjang sama Kak Thomas dan Kak Via juga. Mungkin kita di sini ada Faith Minutes Faith Minutes Milk Tea gitu ya. Asik, Faith Minutes Milk Tea di Produk sini. baru. Produk baru ya. Coming soon. Asik. Iya. Jadi Boleh mungkin, dikunjungi di Fat Teens dan Fat Youth ya nanti ya. ya mungkin ya Biar dateng. siapa aja, mungkin siapa mungkin masih bisa cobain gitu ya, cuman ya coming soon, asik, nggak tahu ya. Oke, jadi mungkin teman-teman boleh minum dulu, tadi udah ngobrol panjang lebar, mungkin haus, mungkin dan ternyata ini sumber kesegaran, oh enggak ya gitu. Nah jadi ternyata nggak cuman kita di sini udah belajar, nggak cuman mental kita, nggak cuman jasmani kita, jiwani kita, bahkan rohani kita juga butuh tadi sumber kesegaran itu. Dan ketika kita rasanya lagi kering, ternyata Tuhan Yesus itu selalu ada buat menolong kita, gak cuma lewat pertolongan Tuhan sendiri, tapi juga mungkin lewat komunitas kita. Nah, mungkin aku mau say thank you juga ke Kak Thomas dan Kak Via yang hari ini udah menyempatkan waktunya untuk datang dan akhirnya ngobrol sama aku tentang tadi krisis identitas kita nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan aku jujur merasa sangat terberkati banget, dan aku harap Faith Fam di rumah juga merasa terberkati banget dengan apa yang Kak Thomas dan Kak Via bagikan kepada kita di hari ini. Nah, jangan lupa juga teman-teman bahwa Faith Fam akan selalu tayang di setiap hari Rabu di jam 19 WIB atau di jam 7 malam. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di YouTube kita Faithworks Community. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen juga, dan share ke teman-teman terdekat kalian, kerabat terdekat kalian, dan atau mungkin keluarga kalian, untuk supaya nggak ketinggalan. Nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman selalu pantengin terus aja juga di Instagram kita di @faithminutes. Di situ kita juga membagikan nggak cuman informasi tentang podcast kita, tapi pastinya juga hal-hal yang memberkati, mulai dari ayat-ayat penguat, karosel penguat, dan di situ teman-teman tadi bisa disegarkan kembali. Dan ternyata firman Tuhan itu sedekat itu sama kita loh ketika kita lagi kering dan ketika kita lagi burn out. Jadi teman-teman, aku harap ketika teman-teman udah selesai nonton video ini, udah selesai nonton podcast ini, teman-teman bisa at least sadar, ternyata gue lagi dalam fase burnout, dan akhirnya mau berjalan keluar, berjalannya nggak cuma sendiri, jalannya gandengan sama Tuhan. Oke, that's all for today. Semoga terberkati juga, semoga teman-teman di rumah merasa terberkati dengan podcast pada hari ini, dan we'll see you again in the next episode. Dadah.